nggak biasanya loh. Dan kebetulan gue mau ngasih tahu bahwa hari ini gue lagi nggak enak badan. Biasanya kalau lagi nggak enak badan itu malah cenderung lebih gampang. Ini nih gue nggak demen nih begini-gini. Jadi kalau misalnya nanti gue ada aneh-aneh gimana, lu tinggal pencet tangan gue ya. Remaja Islam, jadi remaja Islam jadi gue ketawanya di situ. Nah itu bulan puasa Rin, gue aktif banget, tidur juga di masjid, apa segala macam gitu. Jadi suatu saat nih gue lagi sendirian di masjid. Woi diam! Woi diam! Astagfirullahaladzim. Berisik. Maaf, lanjut. Berisik. Udah ayo, lanjut. Erin asik Ya kan Maksudnya dulu. itu mukanya kotak-kotak tuh gimana? Jadi gini, lo tau muka orang muka benyek gak? Yang kayak Hancur. Iya. Mukanya benyek. Benyek kayak muka kecelakaan gitu. Nah itu gue masih inget banget di kepala gue Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Erin Gresita di Posyandu. Pos yang berhantu. Nah, malam ini malam Kamis benar. Kamis malam Jumat maksudnya. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Babang Afdal Yusman. Yeay! Halo Erin, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ya, ini requestan banyak orang, Babang Afdal ya. Tapi sebelumnya selamat loh, udah 1M ya. Alhamdulillah. Ini tuh YouTuber senior gue. Kalau di Genta gue senior. Kalau di per-YouTubean lo senior. Gimana, Ay? Berapa lama tuh pencapaian 1M tuh? 1M itu sekitar 1 tahun lebih sedikit lah. 1 tahun lebih sedikit. Pokoknya gue ingat banget waktu di bulan Agustus September itu gue masih kita mulai YouTube yuk, udah kita siapin konten yuk gitu. Mulai upload tuh di antara bulan Agustus sama September itu baru mulai. Itu baru mulai. Ya Larin, gue bawa kamera kemana-mana sendirian, tapi kerja. Ketika gue selesai bahan kadang-kadang dia. Jadi ya bener-bener gue nggak ada waktu libur, waktu buat keluarga tuh bener-bener kita pakai buat bikin konten. Dan semakin subscriber banyak, lo makin juga jadi kayak bukan beban ya, jadi kayak emang lo pengen ngasih yang terbaik terus gitu ya? Iya, betul. Afdal Yusman, kenapa sih? Agak-agak nggak nyaman ini gua. Jadi teman Erin semua, biasanya datang ke sini tuh panas. Jadi memang kita nih sudah hampir seminggu atau 2 minggu tidak datang ke pos ini, karena memang udah ada stok. Jadi hari ini baru kita syuting lagi di sini, dan biasanya dingin dan ini tuh panas banget. Nggak biasanya loh. Dan kebetulan gue mau ngasih tahu bahwa hari ini gue lagi nggak enak badan. Biasanya kalau lagi nggak enak badan itu malah cenderung lebih gampang. Ini nih gue nggak demen nih begini-gini. Jadi kalau misalnya nanti gue ada aneh-aneh gimana, lu tinggal pencet tangan gue ya. Apaan sih pencet gimana? Iya udah lu pencet aja. Saya lu pokoknya kagak ada gitu-gituan. Iya makanya kalau kan gue ngasih tahu. Ini Erin begini nih. Gue udah tahu dia nih sebenarnya. Dulu gue udah bilang sama Darin, lo kalau lihat apa-apa udah diem aja. Ya nggak bisa, gue kan begitu. Ya udah, jadi malam ini kita mau cerita-cerita bareng Kakak Afdal yang requestnya. Astagfirullahaladzim, Dapik. Lo ngapain di situ? Sini aja udah. Dapik lagi memantau. Lagi mantau. Gue kelewat begitu tadi kan. Iya, lo kaget ya. Oke lanjut, sorry banyak gangguan. Iya benar. Jadi apa tuh, gue jadi lupa kan. Jadi kita mau sharing cerita. Afdal Yusman ini punya nggak sih pengalaman tentang hal-hal goib atau mistis? Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih yang pertama. Lo percaya nggak adanya dunia mereka?
gue percaya kalau adanya dunia mereka, tapi ada satu hal yang akhirnya ada suatu kejadian yang akhirnya tadinya gue nggak percaya gitu. Itu tuh nggak ada, itu hanya pikiran kita aja, halusinasi kita aja yang buat itu seperti itu, apa kata orang. Tapi ada satu kejadian Rin yang gue alami dengan mata kepala gue sendiri, dan di situ gue mulai lihat, oh itu ternyata memang ada gitu loh. Oh, jadi zaman dulu memang lo tidak percaya? Oh enggak percaya gitu. Itu mah paling inilah gue istilahnya, gue kayak agak-agak semacam suzon ya. Mana adalah begitu, apalagi bulan puasa, gue bilang gitu kan. Ya, terus dan di situ gue berpikir ternyata ya istilah setan itu dibelenggu di bulan puasa itu ternyata memang maksudnya adalah hal-hal yang buruk dan negatif itu memang dibelenggu sebaiknya di bulan puasa. Di bulan puasa. Bukan setan-setan yang di kerangkeng gitu ya, itu kan memang ada di bersama kita. Nah, udah mulai belum ceritanya? Udah boleh dong. Nah, ini ada satu kejadian yang istilahnya agak merubah pandangan gue. Jadi waktu itu sebelum di Gentabona itu gue aktif di masjid, Rin. Oh, marbot. Oh, iya. Marbot tuh yang nyapu bukan ya? Bukan. Remaja Islam, Masjid Asyakirin. Ketua. Maaf. Iya. Kenapa jadi marbot? Di filmnya Ferry, pokoknya yang masjid itu namanya marbot, jadi gue nggak tahu. ada namanya remaja Islam. Oke, remaja Islam. Jadi remaja Islam, jadi gue ketawanya di situ. Nah itu bulan puasa, Rin. Gue aktif banget. Tidur juga di masjid, apa segala macam gitu. Jadi suatu saat nih gue lagi sendirian di masjid. Woi diam! Woi diam! Astagfirullahaladzim. Berisik. Maaf, lanjut. Berisik. Udah ayo, lanjut. Erin gak asik udah. Gue merinding beneran nih Terus abis itu pas bulan puasa. Buyar gue jadinya. Gue jadi keringetan nih. Minum dulu sekian. Biar agak sakit. Untung gak Enggak. Terus? Gue gak mau sompral. Ya. Permisi. Tapi emang beneran nih, gue cerita sedikit. Ini emang serem banget loh pos ini loh. Bener ya? Gue pikir studio loh. Gak taunya beneran di pinggir jalan. Oke, gue lanjutin ya cerita tadi. Jadi setelah gue sholat duha. Ya, kan di sholat duha itu gue dibawahin. Jadi itu gue sendirian posisi gue di masjid. Gue sholat duha gitu kan. Yang lainnya di atas ngaji. Gue kunci tuh pintu kan. Gue mau sholat mau khusyuk gitu. Oh ceritanya. Oke. Gue kusuk, gue sholat. Kan gue sholat tuh kayak biasa gue sholat. Nah ini bener-bener gue masih inget sampai sekarang pun. Gue sholat, gue ngerasa kok ada ya di belakang gue ada yang ini nih, ada yang ngikut gitu loh. Maksudnya ada ngikut ngeliatin lo atau dia kayak ikut sholat? Oh oke. Oh ada yang ikut sholat nih, anak kecil sih, soalnya suaranya suara anak kecil gitu kan. Suara maksudnya dia ngikut bersuara? Iya ada gitu loh, ada. Oh anaknya tetangga gue kali, gue bilang gitu kan. Arif nih anaknya yang mungkin lagi main-main kan, gue bilang gitu kan. Gue sholat, gue masih lempeng aja di lempeng gue sholat. Kan gue ini kan gue sujud, gue ruku biasa kelihatan dong. Iya. Oh oke. Nah, ini ya. Gue ruku dong, gue ruku pada saat gue ruku. Mukena warna pink, gue ingat. Pink bunga-bunga. Persis di belakang lo? Persis belakang gue. Maksudnya dia di samping kiri atau dia persis di belakang? Di belakang, ini samping pas di samping situ gue ada. Agak kiri sedikit. Okay. Gue sujud. Dia belum nampakin muka kan, sujud. Oh iya, ada anak kecil. Itu gue nggak berpikir kalau gue sendirian di situ. Gue pikir ada yang ikut-ikut sholat nih, nggak apa-apa lah, it's okay lah. Gitu. Ruku belum kelihatan jelas kan, gue sujud kan 2 rakaat ya. Abis itu gue ini terus gue mulai kayaknya gue sendiri deh, tapi enggak paling lupa kali gue ya, gitu. Udah tuh, gue ruku lagi kan, mukanya itu pas gue ruku, dia tuh nggak nunjukin mukanya Rin. Dia tuh kayak semacam gini nih, tuh ruku itu begini, jadi hanya ngeliatin putih banget, putih, dan gue nggak ngeliat gue nggak ngeliat hidungnya, nggak ngeliat gue. Karena maaf Dal, gue potong sebentar. Karena biasanya kalau kita ngelihat makhluk halus, itu secara di alam bawah sadar kita nggak akan fokus ke mukanya. Ya. Gitu, jadi kayak bukannya coba lo lihat, tanya gitu ya. Karena gue nggak berpikir saat itu makhluk halus. Nah makanya itu kan benar kan, di alam bawah sadar lo nggak fokus ke mukanya. Gitu kan. Gue cuma lihat anaknya Pak Arif, tetangga gue adalah guru ngaji situ, anaknya ada beberapa kan. Ini siapa ya? Gue penasaran ya, siapa ya gue tuh. Gue ini, pas gue salam kan, gue balik, itu hilang, nggak ada siapa-siapa di situ. Bener-bener blok. Di situ gue langsung astagfirullah, gue bilang gitu kan.
Gue lari langsung gue curhat sama Ustadz di bawah di atas gitu kan. Gue bilang gitu kan, apa namanya? Gue lari ke atas, gue lari ke atas. Itu kan pintu gue kunci, ternyata gue sendirian di situ, men. Gue bilang, ya ternyata dan gue baru sadar gitu loh. Dan itu gue sendirian di situ, nggak ada siapa-siapa. Tadi siapa di situ gitu loh? Gue bingung. Gue Ustadz mau curhat, emang apa namanya, katanya bulan puasa tuh nggak ada begitu-gituan, apa segala macam. Tapi kan memang kamu ngerti gak sih maksud yang setan itu dibelenggu, iblis itu dibelenggu, maksudnya adalah sifat kita, atau inilah hal-hal yang kalau yang namanya jin apa sih itu memang hidup berdampingan kan sama kita kan. Maksudnya hawa nafsu, syahwat itu kan di kerangkeng, maksudnya dijaga di sama bulan Ramadan itu gitu. Itu benar-benar kejadian yang gila, gue ngeliat berarti itu siapa? Gue masih bertanya itu siapa, gue bilang gitu kan. Terus si ustadznya nggak memberikan penjelasan apa-apa? Enggak, dia karena nggak mau ngeliat, nggak mau ngasih tau gue, nggak mau bikin gue takut kali ya. Mungkin dia tahu ya, cuman dia enggak, itu mungkin ini aja bilang gitu kan. Cuman dia nggak mau ini gitu loh. Tapi kan maksudnya gini ya, lo kan seumur hidup lo sampai sekarang ya, lo kan tidak melihat hanya satu itu doang kejadian kan. Itu kan awal berarti kan. Nah, pertanyaan gue adalah di saat lo melihat yang di dalam masjid itu sama lo melihat yang di lokasi syuting misalnya Buperta atau apa, itu ngerian mana sih? Karena kan kalau kita masuk masjid tuh kan kayaknya kesannya di sini nggak ada apa-apa nih gitu. Adem gitu kan. Beda, Rin. Kalau di masjid memang itu perasaan aman apa segala. Even pun ada ini paling kita berpikir oh itu jin baik. Jin Islam. Ya, jin gitu Islam. Beda kalau kita di hutan. Ya kan di hutan kita nggak tahu mereka dapat dari mana aja jinnya. Dari mana aja datangnya kan. Juga ada kejadian menarik sih Rin ya. Menurut gua tuh apa namanya? Ini waktu gua syuting di Jambore, itu ada beberapa kejadian ya yang ini singkat aja nih kejadian yang waktu itu gua lagi syuting Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul. Nah, ini benar-benar gua alamin ya. Di Buperta nih. Buperta Nyi Roro Kidul itu Denia kan jadi kuntilanak, ingat gak? Di Denia tuh perannya jadi kuntilanak yang terbang-terbang jadi si Denia itu jadi kuntilanak kan. Oh iya, apalah namanya lupa. Iya, ada jadi kuntilanak terbang gitu kan. Kita kan syuting di blue screen. Ya kan di blue screen Denia pakai stand in. Gitu. Blue screen mana nih? Blue screen masih di Buperta. Yang blue screen masih itu loh, masih kita belum punya studio blue screen gede belum. Oh, yang masih blue screen, yang di sebelahnya unit. Iya, masih blue screen bikinan. Masih blue screen yang tempel ini doang. Oh iya. Iya, masih itu doang. Nah, kita syuting di situ gitu loh. Terus biasalah kuntilanak ya. Bajunya begini kan, rambutnya begini kan. Pada saat itu kita syuting action. Ya kan? Kita syuting action. Di situ ternyata Denia memang sudah tidak ada. Udah kelar. Udah pulang. Nah, tinggal si Stanley dan Chinese. Dulu saudara Kirut siapa lupa gua gitu. Mai bukan. Bukan Mai, ada satu lagi Chinese itu. Nah, itu gue inget stand ini dia pakai baju ini kan. Handphone baru dong gua kan, zaman dulu apa yang tuh, handphone baru lo apa tuh? Yang gue beli sama lu deh kalau nggak salah, yang gue nyicil itu lu bukan? Apa gue? Sony yang lu naruh kartu kredit. Oh, yang Sony dulu zaman dulu iya, yang warna-warni. Iya. Tuk yang gitu-gitu loh. Oh, gue emang dulu gue pernah jadi lo. Iya, lo pernah ini kredit-kreditin iya. Lo bayar pakai kartu internet, transfer gue aja tiap bulan. Oh iya benar. Singkat gue sih itu ya. Foto yuk gitu kan. Udah mau break nih jam 12 malam kan. Udah mau break gitu kan. Foto gue foto kan. Mungkin lo lupa ini kejadian ini. Gue pernah nunjukin ke lo juga soalnya. Ini udah lama kan. Kita foto turin. Oke, kita foto sama kru. Ciret foto. Cek pada jadi kan. Oke, jadi foto-foto gitu gitu kan. Foto ini kan. Masih nggak sadar gitu kan. Masih nggak sadar foto. Emang ada Denia ya kemarin dia bilang gitu kan. Wah, ada itu stand-in. Ini kenapa ada dua kuntilanaknya dia bilang gitu kan. Kenapa ada dua kuntilanaknya kanan kiri? Kenapa ada dua kuntilanaknya kanan kiri? Dia bilang gitu kan. Ini bener ya, ini bener. Jangan kuntilanak. Nggak boleh loh. Jadi apa? Datang. Jadi apa? Siskun. Oh, siskun. Ala oleh. Siskun ya. Oh, siskun. Jadi nah, si siskun itu kan kok enak banget. Tante kun. Ya. Ada dua nih, baju putih. Iya. Kenapa baju putihnya ada dua gitu kan betul. Tapi mukanya? Nah, belum sampai situ. Oke. Tunjukin kan ke krunya dong. Iya. Ini lu kan, gue bilang gitu kan pakai bahasa Cina apa? This is you. Oh iya. Terus dia bingung. Ini siapa? Dia bilang gitu kan. Ini siapa? Dia bilang gitu kan. Kita zoom yuk, dia bilang gitu kan. Nah, ini bener-bener gue masih ingat tuh. Sampai fotonya itu gue lupa. Gue kayaknya pernah nunjukin deh Kak. Orang-orang di lokasi, lu tahu nih foto siapa? Zat! Dilebarin pas mukanya tuh. Mukanya tuh kotak-kotak nih. Maksudnya? Mukanya kayak busuk,
busuk, biru. Itu gue masih inget, masih ini betul. Saat itu juga gue bilang gue nggak berani nyimpen foto beginian. Lo hapus. Iya gue tapi setelah gue tunjukin. Kan zaman dulu belum ada teknologi WA kirim foto, email pun nggak ada kan dulu. Maksudnya itu mukanya kotak-kotak tuh gimana? Jadi gini, lo tahu muka orang muka benyek gak? Yang kayak hancur. Iya. Mukanya benyek. Benyek kayak muka kecelakaan gitu. Nah itu gue masih inget banget di kepala gue. Mukanya bentuknya seperti apa, tapi biru. Karena beda, foto sebelahnya yang baju putih itu putih. Jatuh. Aku jatuh. Hai. Terus? Ntar lu minum dulu ya? Enak. Untung gue gak lata. Oh gitu. Di situ lah baru ini berarti nggak bener nih. Ini bukan orang. Biru, mukanya warna biru-biru ungu keunguan gitu. Terus benyek gitu mukanya tuh kayak. Lu tahu ini gak? Tahu apa? Fantastic Four yang manusia batu. Oh, manusia yang blunuk nah, gitu. That's it. Tapi biru. Dan biru rambutnya sama. Dan badannya lebih besar. Dari stand-in itu. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan ya sama kan. Sama. Tapi kita zoom. Nah itu mau gue kirim tadinya loh ke dulu kan majalah misteri kan? Iya. Ya, tadi mau gue kirim ke majalah misteri. Ini seru nih. Tapi gue nggak berani lah nyimpen begituan. Tapi pada intinya lu tuh orangnya penakut nggak sih? Gue penakut gak ya? Jangan. Penakut sih gue. Penakut sih gue. Penakut. Lu ingat nggak sih di buku Perta yang ada MCK 13? Tahu gue itu. Tahu banyak itu situ kejadian yang aneh-aneh. Iya, jadi teman Erin semua MCK 13 itu biasanya memang suka dikunci. Dibuka kalau ada anak-anak lagi camping ya. Dan itu MCK 13 itu nggak jauh dari gerbang kita mau masuk lokasi. Kayaknya sebelah kiri. Warna coklat. Iya, di bawah gitu kan. Nah, itu biasanya sebelum hutan Joy. Hutannya Manopo yang ke kiri. Iya. Itu kan udah gitu banyak anak yang camping di situ, dan kalau kita syuting di situ suka kedengeran ada yang namanya, pernah denger nggak, yang kesurupannya tuh massal, yang keluar dari si ini, keluar si ini, masuk sini, masuk sini, ya kan? Nah itu tuh pernah gue syuting di situ, kejadian lah itu kesurupan massal itu, ya kan? Kesurupan massal itu, terus ada si dulu itu ada kayak pawang lah, entah siapa di Jambore. Dia tuh bakar kayak menyan, entah dupa, gue nggak tahu. Dia bilang katanya, gue mau manggil dulu penunggu sini yang bisa ngobatin. Gue pikir dia akan manggil orang pintar dong. Dia bakar menyan, itu baru dia ngomong kayak gitu. Ih, gue merinding sumpah. Itu ada bunyi bel tapi yang kayak angin, kayak bunyi bel tapi ketiup angin. Jadi di kuping lo kayak gitu. Ya kan? Gue naik, udah gitu abis itu bau menyan. Memang dia lagi bakar menyan kan? Terus gue bilang, tapi lama-lama si menyan itu kayak bau bunga kenanga. Kayak bunga kenanga. Gue iseng, gue tanya dong sama si pawang itu, emang yang dipanggil apa sih? Jadi di seluruh Jambore itu kan memang sudah terkenal kalau di situ di Jambore adalah buangan. Ada hantu mumun, ya kan? Ada hantu ini, hantu itu. Dan ternyata ada satu, gue nggak tahu itu bukan hantu ya, menurut gue mungkin itu jin. Atau siluman, gue nggak tahu. Pokoknya itu baik, yang dipanggil selalu untuk mengobati orang yang kesurupan di situ, Ay. Dia itu orang setengah orang, setengah kuda. Setengah orang, setengah kuda. Iya. Dan dia selalu ada di set, inget nggak? Set dulu film yang Pengantin Lembah Hantu yang kebakaran. Oh iya. Ya, set 2 itu mah. Enggak, set 1. Yang gede banget. Iya. Yang gedung gede banget kan. Kayak kok gedung sih, kayak istana. Kayak istana warna hitam. Iya, warna hitam. Ya. Itu dia adanya di situ, dan dia bisa dipanggil kalau dibakar si menyan itu. Dia pasti akan datang, dan pas dia datang itu bunyi itu. Tling, datang. Dan gak berapa lama kemudian yang namanya itu kesurupan massal itu reda. Jadi bukan yang dipanggil bukan orang ya? Bukan orang. Gue pikir adalah orang gitu. Nah, Rin, udah selesai belum? Udah. Nah, gue mau nanya sama lo, Rin. Lo kan deg-degan gue ditanya. Lo kan punya sixth sense, Rin. Ya kan? Sixth sense lo dulu kan lo bisa melihat sesuatu yang kasat, bisa merasakan. Iya. Nah, setelah lo punya anak ini itu berkurang nggak atau? Berkurang. Lo pernah nanya nggak sama Alenka dia bisa ngeliat hal-hal yang
Lo ada rasa kekhawatiran nggak kalau bakat itu akan nurun kalian? Pasti. Jadi gini, gue punya 4 anak. Gue nggak tahu bakat gue ini akan menurun sama siapa, ya kan? Karena gue juga, karena kalau yang begitu, dia bukan kita yang nentuin bakal turun ke siapa. Mereka sendiri yang akan, gue maunya kesini, gue mau kesini. Dan itu belum tentu ke anak pertama gue, ya kan? Bisa ke sini gitu. Nah, tapi memang yang gue rasain dari gue zaman dulu di Genta, setelah ngelahirin anak pertama itu jauh berkurang. Oh, jauh berkurang. Oke. Jauh berkurang, terus jauh berkurang lagi. Tapi memang sampai sekarang belum ada yang kelihatan menurun ya. Menurun. Ya. Gue juga belum nanya juga sih. Nah, cuman ya itu aja. Jadi kayak apa ya? Jadi gue mau flashback sedikit ya. Dulu waktu kecil di rumah gue tuh ada pohon beringin tapi kecil. Jadi awalnya itu gue selalu setiap makan sama keluarga, gue selalu bawa makanan itu ke pohon. Bawa makanan itu ke pohon. Karena yang gue lihat di pohon itu adalah ada anak kecil. Lo ngelihat itu? Iya, gue ngelihat itu anak kecil gitu lagi jongkok. Jadi memang kalau gue lo doang yang lihat? Iya, gue selalu sharing makanan ke situ. Dan lo ngobrol sama dia? Ngobrol. Makanya ditanyain, lu ngapain sih setiap makanan, misalnya gue bawa makanan nih, gue lebihin makanan gue, atau kalau nggak gue ambil 2 piring, 1 gue taruh di pohon itu. Awal mulanya sih seperti itu, dulunya waktu gue kecil. Makin lama, makin di Buperta, makin diasah dong. Ya nggak? Tapi bukannya lu dulu pernah disasarin gitu ya di Buperta? Jadi ini ada cerita menarik juga ya. Jadi gue punya saudara, bukan sepupu sih sebenarnya. Sepupu, ini menarik juga sih ceritanya. Dan ini memang, ini bukan, karena sepupu gue ini, dia seperti lo lah. Cuman dia lebih tajam. Lah maksudnya lebih tajam, lebih apa ya? Dia lebih bisa ngobrol, lebih kalau lo kan karena diasah. Iya, karena kalau lo kan bisa ada udah biarin aja gitu kan. Lebih saya gitu kan bisa dia ada di sini biarin dia. Kalau dia enggak, kalau dia benar-benar difokusin ke situ. Iya kan? Difokusin. Dan gue tahu hal itu gitu. Karena dia suka cerita. Itu ada sepupu gue. Dal, abang ikut dong ke Jambore gitu kan. Oh, ngikut lo syuting ceritanya. Abang ikut dong ke Jambore. Ya udah abang bawa mobil deh, dibilang gitu kan. Abang udah tahu kan Jambore tempatnya gimana? Tenang aja, dibilang gitu kan. Tahu kok, udah santai dibilang gitu kan. Bang, gue lo ngapain sih deket-deket gue? Lo denger nggak ya? Iya, Apa sih? Tuh. Lanjut. Oh, kaget. Lanjut, terus? Ini jump scare nih ya. Iya. Nah, sampai mana tadi? Ikut ke Jambore. Ikut ke Jambore. Oke, itu masih mobil gue hijau itu kan? Iya, Bung, gitu kan. Tiba-tiba aja, gitu kan. Sampai di desa 1, Rin. Desa 1. Abang gue nyetir. Bukan abang gue, sepupu gue tuh nyetir. Gue bilang abang kan. Gue nyetir. Dia senyum-senyum aja gitu kan. Wah, perasaan gue udah gak enak ya kan. Terus dia ngeliat gini ke kaca, senyum-senyum gitu kan. Ke kaca dia senyum-senyum gitu kan. Spion tengah itu? Iya. Gue bilang, bang lo anterin gue cepet deh ke itu deh. Ke set deh, gue bilang gitu kan. Abis itu terserah lo mau kemana. Datang sampai set. Dal, abang pinjam mobil ya sebentar, dia bilang gitu kan. Kenapa bang? Biasa. Kenapa? Ini ada temen yang tadi anterin pulang. Mampus gue bilang gitu kan. Ikut dari mana bang? Dari tadi, dia bilang gitu kan. Tapi enggak, gue bilang gitu. Gue gak nanya macem-macem. Bang, usir dulu bang, suruh pulang dulu bang. Karena gue ngerti kan. Sebentar ya ke set 2 di paling pojok tuh ada set kuburan, dia bilang. Dia tahu, dia belum pernah ke sana. Abang lo itu? Belum pernah ke sana, belum pernah ke set 2, tapi dia tahu ada set 2 di situ. Ada kuburan lagi? Iya, ada set kuburan. Iya. Abang mau ini apa namanya, mau nganterin teman abang nih, bilang gitu kan. Kasihan dia sendirian tadi curhat, dari tadi mau cerita, dia bilang gitu kan. Tadi mau cerita. Dari tadi mau cerita, dia minta dianterin pulang. Dia bilang bener-bener anterin pulang ya, bilang udah gue tinggal tuh, gue gak ngomong banyak-banyak, gue langsung syuting, gitu kan. Nanti pulang aja cerita pas sampai rumah, bilang gitu kan. Udah selesai itu, dia cerita dia tuh, gitu kan, dia cerita. Bang, emang ada apa sih? Dan memang bener ya Jambore ini banyak korban pembunuhan, dia bilang gitu kan. Gak tahu bang, gitu. Ini ada cewek, dia bilang gitu kan, dia diperkosa, terus dibunuh, terus dia dibuang di belakang situ, dia bilang dia minta anterin pulang ke sana, dia bilang gitu kan, dia terjun nangis-nangis ke set 2. Oh, set kuburan itu. Kayak gimana bang ininya? Dia pakai baju merah, dia bilang gitu kan. Dia pakai baju merah, dia bilang gitu kan. Dia pakai baju merah, tuh kasian banget tuh dia bilang gitu kan. Berdarah-darah, dia bilang gitu kan. Gue udah merinding dong. Oh, itu kuntilanak merah kayaknya. Iya, gue udah merinding gitu kan. Tapi
udah aman ya bang, nggak ikut, nggak udah abang suruh tinggal situ, dia nggak ikut lagi kok. Di situ semenjak habis itu, gue setiap kecamburin, setiap kecamburin itu kalau udah break malam, set, Nah itu. Untung spion lo nggak terbang. spion, ceng. Knalpot lo. Udah itu nahan apa? Kayak nggak, itu adalah perjuangan kalau keluar masuk Jambore kalau tengah malam, kalau malam tuh ya. Terus kalau misalnya lo break duluan, pulang juga begitu. Tapi lo tetap pulang apa lu? Gue nungguin kru dulu. Nungguin barengan. Nungguin barengan, kalau nggak ada barengan. Kalau bener-bener udah desperate, udah gue harus pulang dan gak ada siapa-siapa lagi di situ ya, terpaksa. Kurang ahli nih lakutin ini. Oh gitu. Iya. Itu sebenarnya efek ya? Efek. Iya. Itu mencoba menakut-takuti ya kan. Padahal ada yang lebih serem. Nah, terus yang lo lihat di pos ini gimana menurut lo? Ini pos yang gue lihat di pos ini, dia tuh, lo mau kemana Pik? Emang kenapa Dapik bisa juga? Dapik bisa nggak? Nggak ada Pik, nggak tahu deh. Terus? Jadi gue nggak terlalu fokusin ke ini ya Pik. Nggak terlalu fokusin untuk yang aneh-aneh. Jadi gue lihat ya serem juga sih ini gitu loh, serem juga dan Lu kayak anak bocah lagi ngeliatin itu ya, gue dikerjain apa nih gitu. Terus jadi berarti maksudnya lu nggak berpikiran yang negatif nggak udah. Nggak. Gue mencoba untuk berpikir. Waktu ke Sodong gimana yang kemarin konten lu itu, yang di site rumah sakit itu? Aduh, itu siang aja gue serem. Siang aja, dan itu udaranya nggak enak banget udaranya. Ngap ya? Gak enak banget udaranya. Gue bilang, udah nih Erin kalau kesini gila sini pasti nggak aneh-aneh. Lu sama Yova aja kesini. Gue itu take jam 1 siang ya. Pokoknya enggak jam 2 itu gue jam 2. Pas masuk si rumah sakit itu jam berapa kira-kira? Rumah sakit mana? Set rumah sakit itu lu masuk jam berapa? Yang rumah sakit itu jam 2:30 mau sore itu. Enggak, itu udah sore banget, Pik. Udah sore banget, udah sore. Dan itu memang serem banget gitu, serem banget. Ada bunyi ya yang itu yang mutusin gua itu tiba-tiba ada suara geng gitu loh. Tadinya memang niat lu kan memang nostalgiaan ke sana kan. Gue nostalgiaan. Bukannya pengen nyari apa gitu enggak? Enggak, gue niat gue mau nostalgiaan, terus gue mau lihat apa namanya? Gue mau lihat ini kok serem banget ya dalamnya, berani gak ya? Udah aja lah, gue bilang demi konten lah, gue bilang gitu. Kayaknya sih memang mungkin ya udah lama banget ya nggak ada orang di situ kan. Dan ya itu ya mungkin ada teguran juga sih gue di sana kemarin. Kenapa? Iya, maksudnya ya. Oh, dia ada yang negor atau gimana gitu ya. Lo ngapain lo kesini gitu loh. Tapi tegurannya ya dengan cara lain lah, dengan sedikit mengganggu lah gitu. Iya, sebenarnya yang kayak mitos, setan siang nggak ada. Bullshit, man. Setan tuh maksudnya siang-siang pun juga ada kalau mau gitu. Cuman ya mereka keluar malam kenapa ya? Karena memang kan waktunya kan terbalik ya, kalau nggak salah ya gitu loh. Nah, yang gue tanya sama lu kan kemarin lu buat konten tuh di itu. Lu jangan mikir-mikir ke gue dong, ntar muka lu ketutupan tiang. Enggak, gue ngeliatin ini loh. Oh, oke. Oh, ini dia. Kenapa? Yang gue tanya ke lu, kemarin lu kan ke Sodong. Terus apa yang lu alami di sana, Ling? Lu ke set rumah sakit ya dong? Set ke rumah sakit dan ada set astagfirullahaladzim, gue lupa. Set pesantren, inget nggak lo yang ada tukang bangunan ketimpa? Iya. Ya, gue ke situ. Lo inget ada yang ininya nggak enak tuh, yang gue ngerasain gak enak banget tuh. Dari kan saat itu kan begini ya. Terus ada sambungan begini jalan. Nah, di tengah-tengah jalan itu tuh yang pas rumah sakit suka kebanjiran. Itu udaranya gak enak banget. Rumah sakit? Bukan satu rumah sakit. Iya kan suka dipakai satu rumah sakit, yang bawahnya itu loh. Wongker bawahnya. Iya kan, itu kan kosong tuh. Banyak patung-patung. Ya, di situ. Jadi, tapi lu nggak ngelihat penampakannya? Enggak, gua nggak lihat karena kabur gua langsung situ. Tapi beneran itu pas denger bug gitu lu kabur? Iyalah, nggak ada mikir lagi. Cabut. Tapi abis itu lu konten lagi di tempat Enggak, lain? Tempat lain. Udah kita nggak kesini lagi cari tempat lain. Tapi tetap di Sodong, gua cari set lain. Sampai maghrib itu? Enggak berani gua. Gua sampai jam 4:30 karena gua janjian sama Buntara juga kan. Bikin konten di situ. Jadi pengalaman di Sodong bisa dibilang nggak begitu banyak ya? Enggak, di Sodong gua enggak terlalu ini, karena Sodong juga kan sebenarnya kalau dibilang-bilang
lebih horor mana perjalanan Sodong sama Jambore? Sodong, jelas. Sodong lebih jelas itu. Perjalanannya No memang. debat, itu Sodong tuh lebih gila, lebih lama, lebih panjang dan lebih lewatin hutan, sawah segala macam. Apa sih ya? Itu bekantan ya apa sih? Enggak, tadi ada yang ngegelinding, lo dengar nggak? Oh ini. Kayak orang jalan gelinding. Oke, lanjut terus. Tadi kita lagi ngomong apa ya? Ah, udah ya, bentar lagi ya. Terus Sodong. Jadi ya memang set ke Sodong itu nggak seserem Jambore ini. Maksudnya nggak serem, maksudnya serem. Tapi yang paling horor, yang benar-benar horor sih Jambore ya. Jambore itu karena mungkin apa ya? Jambore itu karena tempat pembuangan. Nah, kalau gue bilang, jadi kayak misalnya nih, rumah lu ada ininya makhluk halusnya nih. Buang kemana nih? Buang kemana? Buang ke Jambore gitu. Pembuangan. Misalnya lu ketemu ini di mana? Ini di mana? Buang ke Jambore gitu. Jadi bisa dibilang di Jambore itu udah segala macam jenis bentuk ada di situ. Yang namanya kayak brocong ada banyak di situ. Brocong tau kan? Sencong. Bro pocong. Kok brocong namanya? Oh, kalau brocong itu bro. Kalau sis kun. Mungkin brocong makanan apa gitu kan brocong. Ya maksudnya kayak jenis semua ini ada lah di situ. Nah terakhir deh kita jadi ada nih apa namanya? Ada cerita dari subscriber. Dari kita bacain ya. Ini dari Adelina Wahid. Hai Kak Erin, mau cerita dong pengalaman nonton vlog gue. Aku baru nonton hari Sabtu jam 8 pagi karena pas Kamis malam tuh ada acara nggak bisa lihat. Nah aku nonton sampai menit ke 15-17 tapi udah 3 kali digangguin. Gangguan pertama nggak tahu di menit keberapa tapi yang jelas ada background lagu Lingsir Wengi. Tiba-tiba denger orang nyanyi lagu itu tapi dari arah kamar mertua. Jadi kayak ada 2 suara, ngerti nggak? Di handphone ada, yang nyanyi langsung ada, kata dia. Dia pakai AirPods kali, mungkin lupa ngepotin sebelahnya mungkin ya, gitu. gue nggak tahu. Terus padahal kamarnya yang mertua itu sudah lama kosong, kata dia. Tapi ya udah, aku lanjut lagi, cuman berasa merinding gimana gitu. Padahal nontonnya di dapur pas pagi, pintu juga dibuka, jadi terang benderang. Posisi dapur itu ada di depan kamar mertua, kesekat sama ruang penyimpanan peralatan masak. Tapi nggak aku peduliin, aku lanjut aja. Nah, pas menit Kak Erin ngomong tentang kalau sudah dibuka penglihatannya nggak bisa ketutup semua. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di depan kamar. Aku masih dong lanjutin nontonnya sampai beberapa detik kemudian aku dengar suara wah di telinga aku. Terus aku nengok ada sekelebatan bayangan putih, terus kayak ada angin ke arah mukaku. Di situ aku kaget, istighfar, terus aku stop nonton sampai jantungku deg-degan. Pas mau dilanjut, ada suara lagi dari kamar mertua itu. Udah nggak pakai lama, aku langsung lari ke depan, terus duduk di samping suami sambil ngos-ngosan. Baru kali ini nonton vlog tembus sampai dunia nyata. Oh ini. Ya kan? Posyandu. Tapi itu apa ya? Kalau gue bilang mungkin, kalau menurut lo gimana dari cerita itu? Apa dia halusinasi atau memang? Apa? Iya, jadi ada kayak misalkan kalau menurut gue ya Rin ya. Iya, kalau kita terlalu serius gitu loh, terlalu serius dalam mendakapi sesuatu, fokus. Kadang bisa terbawa. Orang kadang kalau kita misalkan memikirkan sesuatu aja bahkan bisa kebawa dalam mimpi. Bener kan? Terlalu gimana gitu ya? Iya, karena dia satu yang ada di otak dia, jadi dia menciptakan imajinasi gitu loh. Kalau menurut gue ya, dia menciptakan imajinasi itu ada, menciptakan itu menjadi ada. Iya, Karena dia fokus lihat itu gitu, karena dia sangat fokus dengerin itu apa segala macam gitu. Coba kalau misalkan dia dengerin sambil masak. Iya, sambil dia karena terlalu menghayati karena kalau bahasa ini. Karena gue juga suka Rin nonton konten, bukan kayak nonton konten horor juga gitu kan. Beberapa YouTuber yang gue suka nonton horor juga, termasuk lu. Itu gue dengerin ya, itu gue nggak mau yang namanya dengerin sambil tiduran, enggak. Jadi gue dengerin sambil fitness. Menyibukkan diri aja ya, gitu. Gue sambil fitness atau gue sambil melakukan sesuatu, yang penting gue nggak mau fokus dengerin itu, gitu aja. Oh, tapi emang benar sih, gue setuju sama Afdal karena
kalau yang dibilang jin atau makhluk halus itu kan sebenarnya tidak berbentuk ya. Mereka hanya kayak gumpalan api, asap atau apa gitu. Nah, ketika kita datang ke suatu tempat, kita mikirin misalnya gue nih, aduh gue parno sama kuntilanak nih misalnya gitu. Ya yang mereka tampakin itu karena mereka kan membaca pikiran kita, menyerap yang apa yang kita pikirin, jadilah penampakan. Bener, harusnya waktu kita pikirin kita mikirin Budi Sutrisno. Asbondong. Asbon. Pikirin itu apa sih, Lee Min Ho gitu ya, atau siapa gitu kan? Terus ya kan Aishwarya Rai gitu kan, Kajol gitu, Kajol gitu kan, pikirin yang Preity Zinta gitu kan, mungkin muncul gitu kan bisa. Yang positif mikirinnya gitu. Nah itu dia teman Erin. Jadi pokoknya cerita ini kita ada aja deh cuma sharing ya. Udah tahu ini lagi hening loh. Balik lagi ke kalian percaya atau tidak percaya. Tapi ada nggak sih tips lo ya? Lo kan penakut. Kalau lo syuting di tempat serem, lo di mana-mana pasti kan syuting kayak di mana-mana. Maksudnya kita pemain gitu kan tidak bisa memilih set ya. Di mana mau di mana yang ditentukan di mana ya lo syuting mau nggak mau gitu. Ada nggak begitu lo misalnya kayak lo ngerasa, aduh kayaknya di tempat ini nih nggak asik nih gitu ya. Meskipun lo nggak tahu ada penampakan apa yang lo lakuin? Gue kayak Temi sama, harusnya Temi lu undang di sini, cocok ya, banget. Boleh. Temi tuh cocok banget, penakut banget. Oh dia penakut? Sama kayak, ada di konten gue, Temi bilang. Sama kayak Temi, di mana ada keramaian, gue ada di situ. Di sini sepi, angkat bangku, taruh yang rame, kelar. Jadi lu nggak pernah mau? Even itu di samping sutradara. Oh jadi mendingan lu di sebelah VTR iya, lo ya? Iya, yang rame-rame di situ, yang mana yang rame nih? Oh itu rame, kita pindahin. Dipandang apa kan? Tapi memang sampai. Tapi kalau misalkan gue bilang nggak usah terlalu dipikirin, itu terlalu bullshit. Kalau lo bisa gampang ngomong nggak usah dipikirin, lo positive thinking apa itu bullshit, susah. Lo bisa ngomong doang, tapi udah real aja deh. Lo ada misalkan lagi di lokasi, ya lagi itu lokasi horor, angker ya. Gue syuting di kuburan apa segala. Yang gue lakukan adalah di mana tempat keramaian, gue di sana. Karena lo merasa di tempat keramaian lo aman. Lebih aman. Padahal enggak lo. Apa? Ya setidaknya gue takut kalau misalkan gak gagal sendirian rame-rame gitu aja. Siapa tahu misalnya bertiga jadi berempat yang nemenin lo kan. Tapi lo karena lo sugesti dalam diri lo, kalau di tempat rame nggak bakal ada gitu kan. Ya bagus juga sih. Tapi nanti kalau misalkan ini view-nya bagus dan diundang Reni lagi, gue sebenarnya masih ada cerita horor yang ini gila banget sih. Tapi next aja deh. Dan ini gila, bener-bener gila sih kalau gue bilang. Oh, tapi tentang hantu. Oh iya dong, kan posyandu. Nanti aja nextnya kalau misalkan next itu. Ya, tapi jangan bosen ya dia. Dan itu memang gua alami sendiri dan itu gila itu kalau menurut gua gila. Itu gila. Di rumah Obos gak merasa takut loh. Di rumah gua juga ada apa segala. Pokoknya banyak deh gua misalkan. Maksudnya di rumah dia ada, tapi lu pernah? Aduh. Tapi udah sering banget, cuman gua selalu iniin selalu. Lembur tuh. Iya. Jadi ada orang jalan terus manggil saya, gitu-gitu. Saya lagi ke kamar mandi. Jadi di rumah gue itu di rumah gue itu memang ada ininya. Cuman ya gue nggak terlalu ingin kesana. Tapi dia nggak takut? Dia nggak takut. Saya beberapa kali. Kenapa lo kayak ngerasa, maksudnya kalau aman? Gue di rumah aman. Gue di rumah nyaman. Gue di rumah aman dan nih gue ada sedikit lagi cerita. Nggak jadi guys, nggak jadi tutup. Nggak, bukan ini. Ya lanjut. Ya jadi gini Rin, kalau lo percaya gak sih kalau misalkan kita kalau nggak nyaman di suatu tempat pasti akan merasa nggak enak dan bisa sakit. Dan kita bisa sembuh kalau kita masuk ke tempat yang nyaman. Percaya gak seperti itu? Kalau gue itu yang gue lakukan, itu yang gue rasakan. Gue merasa di rumah gue itu gue merasa aman dan. Padahal lo tahu maksudnya ada yang menjaga, ada rumah itu ada. Iya, nggak, maksudnya gue merasa, gue pernah datang ke suatu tempat, datang ke rumah temen gue, tiba-tiba gue di situ meriang, sakit, gue sesak napas apa segala macam. Gue ngerti, gue nggak berpikiran kalau gue ketindisan atau apa gitu kan, gue sakit, tiba-tiba gue meriang. Begitu gue sampai rumah, itu sembuh dengan ininya gitu, sembuh dan gue enak, nyaman apa segala macam. Jadi udah biasa dari rumah gue waktu gue dulu dari gue kecil ya. Jadi gue pernah nggak sholat subuh ya dulu ya. Itu gue ditendang pintu gede itu, itu ke pintu. Astagfirullah. Ditendang apanya? Pintu. Dan orang di rumah gue nggak berani bangun gue seperti itu. Biasa dal gitu. Ini tendang. Terus gue pernah juga iseng ngafalin ayat kursi lagi boker. Ditimpuk. Itu di rumah gue seperti itu. Ditimpuk kamar mandinya. Jadi jangan pernah lo baca ayat itu di kamar mandi. Oh iya, karena itu gue alamin sendiri. Oh iya benar. Berarti memang itu. Tapi akhirnya lo jadi tiap di rumah lu bukan takut, malah lu nyaman ya. Nyaman, tapi ada beberapa, mungkin ya gue nggak ngerti ya. Jadi ada beberapa orang yang nggak nyaman di rumah gue, yang merasa dia kok di rumah gue tuh
gue diganggu apa segala macam. Gue bilang ini pasti nggak bener nih orang. Nah ya benar, mungkin gini ya. Dan itu kalau terjadi, itu terjadi, it's happen gitu loh. Terjadi pada suster anak gue dan itu parah ternyata. Jadi berarti bisa dibilang berarti yang di rumah lo istilahnya dia menjaga rumah lo. Sepertinya jadi seperti itu. Ada orang yang niat kurang baik, Iya. dia akan bikin orang itu nggak nyaman. Iya, jadi ada satu Pik berarti lo nggak baik lo Pik. Enggak ada Pik, gue ini kadang-kadang Udah CS ya? Jadi pertama kalinya mungkin perkenalan. Iya. Perkenalan. Takutan bos lu lihat. Itu emang serem banget sih, saya belum pernah dengar begituan sebelumnya. Jadi sekarang udah biasa ya. Begituan. Jadi sekarang tapi masih ada, sampai sekarang masih ada bunyi-bunyi. Udah mulai menurun sih, nggak seserem yang dulu-dulu. Manggil, Kalau dulu kan parah banget. lewat tangga. Buk gitu. Jadi kadang ini apa namanya? Nyokap lo sering Iya, waktu pernah kan kadang-kadang memang suka air tuh suka nyala sendiri. Dan bini gue waktu awal-awal kita nikah kan memang masih tinggal sama nyokap gue ya. Dia pernah ketakutan tiba-tiba nelpon gue, "Kamu di mana? Pulang dong," dia bilang gitu kan. "Kenapa?" gue bilang gitu kan. "Kamu kenapa?" gue bilang gitu kan. "Kamu kenapa?" "Aku nggak tahu, tadi tip itu nyala sendiri dan mati sendiri," dia bilang gitu. "Itu tip nggak pakai ini," dia bilang gitu. Tip itu kan tip lama gitu kan tipnya. yang harus dicolok. Yang harus gitu. dicolok, ini nyala sendiri, dia bilang gitu, nyala sendiri. Itu aneh banget, nggak dicolokin, dia bilang gitu. Itu nggak dicolokin, itu bisa nyala dari mana? Duh, parno kan seperti itu kan. Cuman nyokap gua tahu aja, yang penting kan belum terbiasa. Tapi lo tahu nggak sosok apa sih yang jaga rumah lo itu? Enggak, gua nggak tahu sosok apa, cuman ini nggak tahu ya. Jadi ya ini Nggak tahu benar. ada yang namanya istilah korim ya, benar nggak sih? Korim ya, yang menjaga kita ya. Ya jadi ada lah. Ini gue nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu fokus ke sana ya Rin, ya nggak terlalu ini. Gue pernah nanya korim gue apa sih, dibilang gitu kan. Gitu. Korim gue tuh apa sih gitu? Korim gue tuh seperti apa gitu loh. Korim gue nggak bilang gitu kan. Dan bilang gitu kan, lo punya buyut ya? Dulu melihara harimau, dibilang gitu. Tahu dia, gue bilang gitu, nggak mati kan gitu. Harimau putih ada, bilang gitu. Kok tahu dia, gue bilang gitu kan. Ini gue memang dulu dia apa namanya seperti itu gitu loh. Itu cerita gue zaman dulu yang gue nggak terlalu percaya lah. Cuman betul kita tuh ada harimau putih gitu-gitulah. Cuman cerita teman-teman kecil udah tahu gitu kan ada harimau putih. It's okay kalau dia melindungi, dia bilang gitu kan. Tapi ya Allah alam ya ini gitu-gitu ya. Iya. Banyak sih. Kalau emang lo ngomong kayak begitu berarti itu sama Dal. Kita sebangsa. Banyak juga yang bilang ya dulu kayak gue gitu rumah. Kadang-kadang ada macan putih loncat pagar, loncat pagar ke genteng. Dan banyak yang orang yang ngerti malah bilang sama kayak lo. Yang jaga lo macan putih ya, karena kalau gue turunan dari Uyut ya. Gue kalau lo dengerin nggak? Maksudnya? Dengerin nggak? Iya. Gue dengerin. Waktu gue di kampung. Kampung mana? Waktu gue di kampung di Bukit Tinggi. Itu dari umur berapa? Itu kata gue umur berapa ya? Umur 10 tahun ya. Terus dan anehnya, keluarga gue udah biasa. Oh itu dia. Udah iya, dan itu selalu jalan di genteng. Itu biarin aja. Nggak ada takut-takutnya. Itu apa? Nggak apa-apa, udah biarin aja. Berarti kayak nyokap lo gitu udah kayak biasa jalan ya? di atas. Iya. Apa kan yang namanya di kampung, rumah kan masih pakai seng ya? Iya. Dan kalau jalan binatang yang berat itu kan beda ya langkahnya dibanding sama kucing ya. Itu krek gitu. Dulu di zaman rumah gue itu juga yang sehabis ada orang yang ngelihat harimau putih itu terbang ke genteng gue, bukan terbang, loncat gitu ya. Gue tuh memang lagi ngefloor garasi. Itu benar-benar ada tapaknya. Serius? Iya. Itu percaya nggak percaya, tapi memang kayak gitu. Nah, teman Erin semua, jadi seperti janji Afdal ya, kalian tuh harus nonton konten yang ini ya. Kalau janji lo apa? Kalau viewersnya banyak, dia akan cerita lagi yang serem itu ya. Nah, saya kasih spoiler dikit, judulnya Rahasia Sang Penari. Rahasia Sang Penari, wah seru nih kayaknya. Itu judul film. Ya, boleh dibuka ya, itu judulnya dan itu banyak kejadian yang luar biasa di situ dan itu gila banget kejadian di situ. Lo melihat ya, mengalami ya? Dan gue mengalami dan gue tunjukin ke teman gue yang tadinya dia nggak percaya dan dia bilang bullshit. Akhirnya dia nyerah juga. Oh ternyata memang ada. Dan itu memang nanti aja lah gue ceritakan memang misalkan itu dan ada posyandu episode 2 part 2-nya juga. Part 2-nya nanti gue akan cerita. Ayo dong makanya kalian harus nonton ya biar Afdal diundang lagi ke sini ya.
Ayo promosiin dong. Siap. Jangan lupa teman-teman semuanya. Ini kita mengenal teman Erin ya? Iya. Teman-teman Erin, ini konten yang luar biasa, unik, dan jump scare. Dan memang bukan narasumber, dan memang hostnya ini juga bukan, saya kenal sendiri hostnya ini memang bukan bisa ya, memang punya something lah yang IndiHome. ya IndiHome yang mengerti masalah-masalah alam gaib juga. Jadi ya semuanya mendukung dan setnya juga oke banget, ceritanya juga luar biasa. Jadi di share sebanyak-banyaknya. Semoga channelnya Ferry dan Erin makin berkembang dan konten Posyandu makin banyak peminatnya dan banyak penonton. Dan jangan lupa ditulis tuh di kolom komen tuh, atau kirim email atau WhatsApp email atau DM ke Erin. Kira-kira kalian ada kejadian apa, kejadian serem apa? Mungkin nanti kita akan ceritakan ya, Erin. Iya benar dong. Kayak tadi kan sudah tuh satu. Nah mudah-mudahan didoain juga cepet menular ya subscribernya ke Amin, saya amin. ya. Suhu Afdal. Aduh, terima kasih loh Afdal udah main ke Posyandu. Nah itu dia teman Erin semua cerita di malam Jumat ini. Balik lagi sama kalian, percaya atau tidak percaya. Ya, kita hanya men-sharing cerita, bukannya kita menantang mereka atau gimana. Terima kasih ya. Hati-hati malam ini. Jangan lupa baca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Posyandu.